Di omah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Allah karena di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus membatasi aktivitas kita saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui cara virtual. Dan pada hari ini kita merayakan sebuah peristiwa yang menjadi salah satu keunikan Tuhan Yesus, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ia telah menyelesaikan tugas dan karyanya di tengah dunia, menggenapi seluruh janji yang telah dinyatakan Tuhan Allah pada awal dunia dijadikan. Marilah kita menyambut fajar yang baru hari ini. Kita datang menghadap Allah di tempat kudus-Nya dengan ucapan syukur dan hati yang menyembah. Marilah kita menghayati kembali kenaikan Tuhan Yesus melalui ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Serta saudara juga. Tuhan Yesus telah menyelesaikan karyanya dengan menjadi korban bagi penebusan dosa dunia. Hari ini kita merayakan kenaikannya ke surga yang menandakan waktunya di dunia telah selesai. Misi dan tugas yang diberikan Bapa telah diselesaikannya. Ia kembali kepada kemuliaannya sebagai anak Allah. Namun ia akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjadi hakim bagi dunia. Dalam rentang masa antara kenaikannya dan kedatangannya kembali, kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia, mewartakan kasih serta pengorbanannya yang memulihkan dan menyelamatkan. Amin, haleluya.
Jemaat yang kasih Tuhan, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Kita berdoa. Engkau telah menghendaki kami menjadi saksi-Mu dengan perkataan kami. Namun ampunilah, karena perkataan yang keluar dari mulut kami acap kali melukai dan semakin menjauhkan orang lain dari-Mu. Engkau menghendaki kami menjadi saksi melalui perilaku kami. Namun ampunilah, karena perilaku kami seringkali menjadi batu sandungan bagi sesama. Engkau menghendaki kami menjadi saksi-Mu dengan kesetiaan iman kami. Namun ampunilah, karena kami sering meninggalkan dan menyangkal-Mu demi ambisi serta tujuan hidup duniawi. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk terus-menerus memperbaiki diri, agar kami bisa menjadi semakin serupa dengan-Mu, sebagaimana Engkau telah menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa-Mu. Di dalam Kristus penebus kami yang hidup, kami mohon pengampunan ini. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 17 sampai dengan 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus besertamu juga. Dan walau derita
Persembahan pujian virtual oleh PW Galatia. Terima kasih untuk PW Galatia yang telah menyampaikan puji-pujiannya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Di momen yang spesial pagi hari ini, kiranya Tuhan boleh kembali sekali lagi menyapa setiap kami lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba-Mu memohon ya Tuhan, biarlah di bawah kuasa Allah yang Maha Tinggi, Engkau berkenan boleh mengurapi hamba-Mu ini dengan penuh keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan isi hati Allah bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu sekalian terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom untuk kita semua dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah menjadi topik pembicaraan yang baru, karena saya yakin topik tentang menjadi saksi sudah seringkali kita dengarkan lewat berbagai macam khotbah yang telah disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Tetapi pertanyaan besarnya, apakah kita sudah terlibat aktif di dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia ini? Ini yang menjadi refleksi kita pada hari ini di momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu, suatu ketika saya pergi mijet. Jangan berprasangka buruk dulu terhadap saya Bapak Ibu sekalian ya. Saya nggak mijet macam-macam. Tenanglah, saya masih mengerti mana pijat yang positif, mana pijat yang negatif. Kali ini Bapak Ibu sekalian, saya sungguh menyatakan bahwa saya pergi mijet positif, yaitu pergi ke sebuah department store. Di situ ada stand yang buka tempat kursi untuk pijat gratis, Bapak Ibu sekalian, selama beberapa menit di sebuah pusat perbelanjaan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya datang kepada outlet itu. Saya berkata kepada salah satu salesnya, "Mbak, saya mau pijat ke kursi ini." Karena badan saya terasa sangat capek sekali. Akhirnya saya duduk Bapak Ibu sekalian. Niatnya saya mau pijat dengan tenang, dengan santai, sambil memejamkan mata. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sang sales atau yang saya panggil pada waktu itu Mbak, itu mengajak saya ngobrol terus-menerus Bapak Ibu sekalian. Sampai untuk memejamkan mata sebentar pun itu sangat sulit bagi saya, karena dia ngomong terus Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang dia sampaikan kepada saya adalah sebuah curhatan hati dari seorang mbak-mbak begitu ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dia bercerita mulai kepada saya ketika saya sedang mijet santai itu, Bapak Ibu sekalian, betapa sulitnya dia bekerja dan mengejar setoran di tengah-tengah pandemi ini. Dia pernah dirumahkan di masa pandemi, dan kemudian dia dipanggil kembali untuk bekerja menjadi sales, dan kemudian terus berjuang untuk menjual produk kursi pijat dengan sebuah plafon atau target tertentu yang sudah ditetapkan oleh perusahaannya. Dia ngomong begini, Bapak Ibu sekalian, Pak, dari pagi sampai malam saya jaga di stand ini, Bapaklah orang pertama yang datang mijet di kursi saya ini, dia bilang. Wow, Bapak Ibu sekalian, seketika saya agak kaget. Masa sih di departemen store seperti ini dari pagi sampai malam baru saya doang yang datang mijet ke sini? Saya sempat nggak percaya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dia berkata, begitulah Pak faktanya. Belum ada produk yang terjual sama sekali mulai dari awal bulan ini sampai pertengahan bulan di mana saya pada waktu itu datang ke tempat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia bukan orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada perkataan yang dilontarkan oleh Mbak ini yang saya tahu bahwa dia adalah orang yang punya agama. Dia berkata demikian, Bapak Ibu sekalian, Pak, setiap kali saya pulang ke rumah, saya selalu berdoa sekaligus bertanya kepada Tuhan, saya salah apa sih? Saya ini punya dosa apa sih? Kok nggak ada yang beli produk saya ini? Susah amat ya buat jual satu produk aja. Saat itu Bapak Ibu sekalian, saya hanya mendengar saja sambil melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dia kemudian melanjutkan kembali sebuah statement yang agak keras sambil raut mukanya berubah menjadi agak musam. Hidup ini Pak sudah susah, ditambah pandemi jadi semakin susah banget Pak. Saya kemudian tersenyum dan berkata kepada Mbak ini, iya Mbak, jangan menyerah ya. Masih bersyukur Mbak masih dikasih pekerjaan sama Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan pasti tidak meninggalkan Mbak, dan pasti berkat Tuhan selalu ada untuk Mbak. Kemudian dia tanya sama saya, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak puasa? Tentunya pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian adalah pertanyaan indikasi, diagnosis dari dia, apakah saya seiman dengan dia atau tidak. Kemudian dengan tegas saya katakan, enggak Mbak, saya Kristen. Oh wah, terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan curhatan saya. Saya senang banget bisa ada teman buat ngobrol, karena dari pagi sampai malam Bapak Ibu sekalian gak ada pelanggan yang datang ke situ. Terima kasih Pak sudah mau ngobrol, meskipun Bapak gak beli produk saya, gak apa-apa. Karena memang Bapak Ibu sekalian, waktu itu dompet saya sedang gak ada uang begitu ya, gak mungkin saya beli produk itu. Setidaknya Bapak sudah jadi customer yang baik, yang mau mendengarkan saya, yang mau ngobrol sama saya. Kemudian saya balas Mbak itu, sama-sama Mbak, di dalam kitab saya itu ada tertulis demikian, pandanglah burung-burung di langit, dan yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Bukankah Mbak dan saya melebihi burung-burung itu? Nah Bapak Ibu sekalian, saya mengutip ayat firman Tuhan ini dan saya memperdengarkan firman Tuhan ini kepada Mbak ini. Kemudian saya lanjutkan, jadi Mbak, saya dan Mbak itu berharga di mata Tuhan. Pasti Dia pelihara kita meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Bahkan dalam iman saya, Tuhan Yesus itu telah memberikan segalanya, termasuk nyawanya, supaya saya bisa selamat. Percakapan kami berakhir
Seiring mesin waktu pijat di kursi itu berakhir, dan saya sampaikan kepada Mbak itu sebuah kalimat, Tuhan Yesus memberkati Mbak sekeluarga ya, dan memelihara kehidupan Mbak. Dia jawab apa Bapak Ibu sekalian? Dia jawab, amin Pak, amin. Terima kasih ya Pak, sudah menguatkan saya. Bapak Ibu sekalian, saya bukan sombong ketika saya menceritakan kisah ini. Saya bukan mau menyampaikan sebuah pertunjukan bahwa saya bisa melakukan ini dengan kuat dan gagah saya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah hari ini banyak orang Kristen yang takut untuk membicarakan tentang iman mereka kepada orang lain karena takut dengan istilah Kristenisasi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari ini yang ingin saya sampaikan adalah apa yang saya lakukan kepada Mbak itu bukan Kristenisasi, tetapi evangelisasi atau penginjilan. Secara sederhana, penginjilan berbeda dengan Kristenisasi Bapak Ibu sekalian. Penginjilan adalah saya menyampaikan kabar baik bagi Mbak itu di tengah-tengah kepedihan dan kesedihan hatinya. Masalah kemudian tahap berikutnya, dia mau terima Yesus atau tidak, itu merupakan bagian dari karya Roh Kudus dalam hidupnya. Yang penting tugas saya adalah menabur benih Injil terlebih dahulu kepada siapapun yang sedang dalam posisi itu. Dalam definisi dari evangelisasi Bapak Ibu sekalian, evangelisasi artinya adalah pewartaan Kristus yang disampaikan dengan kesaksian hidup atau kata-kata. Nah Bapak Ibu sekalian, Kristenisasi dan evangelisasi tentunya berbeda. Kalau istilah Kristenisasi itu ada unsur paksaan, kamu harus ikut saya jadi Kristen, kalau enggak kamu enggak bisa. Tapi kalau evangelisasi, kita menyampaikan apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita hayati, dan apa yang kita imani. Itu yang kita sharingkan. Kabar baik yang kita sharingkan kepada orang-orang yang sedang menderita kepedihan, supaya mereka yang sebelumnya tidak punya pengharapan, mereka bisa punya pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, disinilah saya pikir panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk mengkristenisasi orang, tapi Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengevangelisasi orang, memberitakan kabar baik dimanapun kita berada, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saya pikir dan saya renungkan, itu juga yang menjadi perintah dan panggilan Yesus bagi murid-muridnya yang telah menyaksikan momentum luar biasa dalam hidup mereka, yaitu Yesus terangkat ke sorga. Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa membayangkan kalau saya menjadi saksi pada waktu itu, di mana momen Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya nggak ngerti Bapak Ibu sekalian, karena saya berada pada zaman ini. Tapi ketika para murid menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri pada waktu itu momen keajaiban yang luar biasa, Yesus tiba-tiba terangkat ke sorga, menjadi sebuah momentum yang wow, menjadi sebuah peristiwa yang dahsyat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Ia memberikan pesan kepada para murid untuk setialah kepada evangelisasi, yaitu mewartakan karya Kristus yang disampaikan lewat kesaksian hidup para murid, maupun kata-kata yang terlontar dari mulut para murid tentang siapa Yesus itu dan karyanya bagi kehidupan mereka. Di ayat 47 sampai dengan 48, Yesus berkata kepada mereka, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu sekalian, para murid
diperintahkan untuk memberitakan, untuk mengajak, mengundang siapapun, dan bukan memaksa, menekan, atau memanipulasi kabar baik untuk kepentingan tertentu. Perintah Yesus jelas, yaitu kabarkan dan sampaikan kabar baik itu. Di dalam Yesus terdapat pemulihan hidup dan pengharapan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa para murid mengalami sendiri bagaimana fase-fase kehidupan pelayanan Yesus, mulai dari pelayanan Yesus sampai kepada kebangkitannya, dan pada hari ini momen di mana kenaikan Yesus ke sorga. Mereka telah melihat bahwa Yesus sungguh bangkit dan menang. Sehingga pengalaman itu, Bapak Ibu sekalian, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu telah mengubahkan paradigma, telah mengubahkan hati, telah mengubahkan pikiran, bahkan semangat hidup dari para murid. Mereka yang sebelumnya seperti berada di dalam kegelapan, keputusasaan, kemudian dapat kembali melihat bahwa Yesus itu sungguh hidup. Kita sangat tahu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana lika-liku perjalanan kerohanian para murid. Saat bersama Yesus, mereka terlihat dan tampil dengan pede sekali. Mereka layaknya seorang superstar, Bapak Ibu sekalian, yang memiliki superioritas, yang merasa mampu melakukan semuanya bersama Yesus. Mereka nyaman dan merasa diri mapan ketika melayani bersama Yesus dengan segala mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan oleh Yesus. Ketenaran Yesus menjadikan mereka juga orang-orang yang tenar saat itu, karena Yesus memang mendeklarasikan mereka sebagai para muridnya. Tetapi kebanggaan mereka itu, Bapak Ibu sekalian, superioritas mereka itu sontak tiba-tiba runtuh dan tergantikan dengan keputusasaan, keminderan yang begitu hebat ketika sang guru mereka itu ditangkap, disiksa, bahkan disalib. Mereka pernah berada atau masuk dalam sebuah fase kegelapan dan kekelaman di dalam hidup mereka bersamaan dengan kematian sang guru mereka, Yesus disalib. Penghukuman jalan salib yang dilalui oleh Yesus layaknya bak seorang penjahat kelas kakap yang sontak mengubah juga status para murid menjadi buronan dari penjahat kelas kakap itu yang bernama Yesus itu. Mereka lari kocar-kacir, berusaha mengamankan diri, menyelamatkan diri mereka. Ketenaran Yesus dan para murid berganti seketika menjadi penghukuman dan cacian dari para netizen pada waktu itu. Fans mereka yang memuja-muja mereka justru menjadi haters yang menyerang mereka habis-habisan. Tetapi bukankah hal itu tidak berlangsung lama, Bapak Ibu sekalian? Kita tahu bahwa kubur kosong dan penampakan diri Yesus kepada para murid membuktikan bahwa Yesus sungguh hidup. Dan hal itu seketika mulai membangkitkan kembali semangat, mulai memunculkan kembali pengharapan dalam diri para murid akan janji Yesus yang pernah diucapkannya. Para murid yang sebelumnya down, putus asa, mendapatkan kesegaran yang baru dan berubah menjadi orang-orang yang berpengharapan dan punya keberanian. Bahkan sebelum Yesus terangkat ke sorga, mereka sekali lagi diajak untuk melihat peristiwa yang luar biasa takjubnya. Yesus terangkat ke sorga, pengalaman yang wah. Kebangkitan Yesus sudah membuat mereka wah. Kenaikan Yesus ke sorga membuat wahnya menjadi double, Bapak Ibu sekalian. Membuat mereka takjub dan dahsyat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus ingatkan mereka, jangan hanya kamu berhenti pada wah, tetapi kabarkan wah itu yang telah kamu alami itu kepada siapapun juga.
Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak menyuruh para murid untuk mengkristenkan orang, tapi Yesus memerintahkan mereka untuk memberitakan kabar baik. Satu sisi momen kenaikan Yesus ini Bapak Ibu sekalian dipilih oleh Allah sebagai momentum yang tepat untuk menjadi berita pengutusan bagi para murid, sehingga mereka boleh bergerak maju di garis terdepan untuk memberitakan Injil. Peristiwa ini Bapak Ibu sekalian bukanlah peristiwa di mana Allah meninggalkan umatnya, Allah meninggalkan anak-anaknya. Oke, kamu udah sama-sama saya, sekarang kamu jalan sendiri ya. Enggak. Tapi peristiwa kenaikan Yesus ini Bapak Ibu sekalian menjadi peristiwa di mana Allah tetap bekerja di dalam diri dan sejarah umat manusia, bahkan di dalam diri para murid. Allah tetap menyertai mereka, Allah tetap bersama dengan mereka. Bahkan dalam setiap kesaksian yang mereka berikan, selalu ada karya Allah di dalam pemberitaan itu. Allah tidak pernah meninggalkan mereka sendirian selama mereka menjalankan pemberitaan kabar baik. Seharusnya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut untuk memberitakan kabar baik itu lewat hidup kita maupun kata-kata kita. Karena sebagaimana Allah menyertai dan memberkati para murid, demikian juga Allah akan memakaimu dan memakaiku lewat lidah bibir kita untuk menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang. Allah akan memberkati dan memakaimu dan memakaiku kalau kita berkata, saya mau jadi saksimu Tuhan, saya mau memberitakan kabar baikmu Tuhan bagi orang-orang di luar sana yang sedang berputus asa, supaya mereka boleh punya pengharapan dan percaya kepada Engkau. Tetapi pertanyaan besarnya hari ini, mengapa masih banyak orang Kristen yang sulit membuka mulut mereka untuk memberitakan kabar baik? Nah, Bapak Ibu sekalian, suatu ketika saya dan beberapa anak muda itu mengikuti training penginjilan, ya, dari sebuah lembaga ataupun institusi penginjilan tertentu. Salah satu diagnosa yang diangkat atau isu yang diangkat adalah pertanyaan yang tadi. Kenapa sih masih banyak orang Kristen yang masih sulit buka mulut mereka untuk memberitakan Injil ataupun mengabarkan kabar baik? Nah, Bapak Ibu sekalian, jawaban dari diagnosa itu yang dikeluarkan adalah karena masih banyak orang Kristen yang belum mengalami kabar baik itu dalam hidup mereka. Wah, saya sempat kaget Bapak Ibu sekalian. Masa sih ada orang Kristen yang belum mengalami kabar baik itu? Kemudian dilanjutkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka bisa memberitakan kabar baik kalau mereka sendiri belum dapat kabar baik itu buat diri mereka sendiri, atau mereka sudah sering dengar tentang kabar baik tetapi belum percaya dengan kabar baik itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi Bapak Ibu sekalian ini menjadi jawaban ya atas pertanyaan tadi. Kalau saya minum Bapak Ibu sekalian ya, ini minum, anggap saja minumannya enak dan sedap begitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sudah mencicipi ini, saya sudah minum ini Bapak Ibu sekalian, saya sudah merasakan sendiri, saya sudah mengalami rasa dari minuman ini. Maka dapat dipastikan Bapak Ibu sekalian, saya akan menjadi orang yang pandai ataupun yang bisa menjelaskan ataupun men-sharingkan tentang minuman ini kepada orang lain yang belum pernah minum ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pertobatan, kelahiran baru dalam hidupnya, tentunya Bapak Ibu sekalian dia tahu apa yang dia alami, dia tahu apa yang dia rasakan, dan dia tahu pengalaman kerohaniannya bersama dengan Yesus itu seperti apa. Dia tahu Tuhan itu begitu baik dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan hidupnya. Dan dia sharingkan apa yang dia alami itu kepada orang lain yang belum pernah mengalami apa yang sudah dia alami. Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak orang Kristen yang masih bungkam untuk mengabarkan Injil? Karena mereka hanya Kristen, tetapi belum mengalami dan percaya sungguh-sungguh tentang Yesus dalam hidup mereka. Mereka hanya hidup sebagai orang Kristen,
tetapi belum hidup menjadi Kristen. Mengapa para murid berani? Sebelum Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga, mereka hanya hidup sebagai murid Yesus. Tetapi setelah momen kebangkitan dan kenaikan Yesus, mereka berubah dari seorang yang hanya sebagai murid tetapi menjadi murid. Kita Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan, jangan hidup hanya sebagai orang Kristen, tetapi mari kita hidup menjadi Kristen. Mengapa para murid berani? Karena mereka telah mengalami dan berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang bangkit itu. Mereka tidak hanya hidup sebagai Kristen, tetapi mereka hidup menjadi Kristen, menghidupi ajaran-ajaran Kristus, menjalankan perintah-perintah Yesus dalam hidup mereka. Apakah hari ini engkau dan saya sudah hidup menjadi Kristen, ataukah hanya sebagai orang Kristen saja? Kalau kita berkata, ya Pak Jo, saya sudah jadi Kristen, maka sudah seharusnya kita menjalankan dan patuh kepada panggilan dan perintah Yesus ini. Beritakanlah Injil kepada siapapun. Beritakanlah kabar baik kepada siapapun, sampai kabar baik itu tersiarkan dari satu telinga kepada telinga lain, dari satu mulut kepada mulut yang lain. Bapak Ibu, hari ini banyak orang yang merasa sangat kesepian, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Bahkan mungkin kita sendiri, orang-orang Kristen pun sedang mengalami kesepian. Kita merasa sepi di tengah-tengah miliaran orang di sekitar kita. Kita merasa sendiri di tengah begitu banyak orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, almarhum Billy Graham itu pernah menyampaikan beberapa tips yang berangkat dari pengalaman pribadinya, bagaimana cara mengusir kesepian dalam hidupnya, begitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dia katakan, aku tidak pernah merasa kesepian ketika aku berdoa, sebab doa mempersekutukanku dengan sahabat yang melebihi sahabat biasa, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut almarhum Billy Graham, doa menjadi utama dalam hidup orang Kristen. Kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya pergumulan hidup, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, manusia itu cenderung mengalami kesepian karena apa? Karena terpisah dari Allah. Dia katakan manusia yang terpisah dari Allah akan merasa hidupnya sepi dan mengalami kesunyian yang mencekam. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut almarhum Billy Graham, dosa itu harus dijauhi dari hidup orang percaya. Jangan lagi jadi orang Kristen yang mencintai dosa, tetapi jadilah orang Kristen yang mencintai Kristus. Maka hidupmu tidak akan kesepian. Dosa itu akan memisahkan kita dari Allah. Relasi kita akan hancur dengan Allah. Kemudian yang ketiga, almarhum Billy Graham katakan, aku tidak pernah merasa kesepian ketika aku menyaksikan Kristus kepada orang lain. Ada suatu kesukaan besar ketika menceritakan Kristus pada orang lain. Bapak Ibu sekalian, menurut almarhum Billy Graham, evangelisasi, pewartaan Kristus bisa menjadi obat kesepian. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena dengan memberitakan kabar baik bagi sesama akan menjadikan hidup kita lebih bermakna dan berarti. Ketika kita melihat bagaimana orang-orang yang sebelumnya putus asa, orang yang sebelumnya belum mengalami pemulihan dalam hidupnya, mereka berubah menjadi orang-orang yang punya pengharapan dan mendapatkan pemulihan. Sukacitanya luar biasa. Sukacitanya tidak dapat terbendung dan terbayar oleh apapun juga ketika kita melihat domba-domba yang terhilang itu kembali kepada Sang Gembala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, engkau sepi hari ini? Engkau merasa kesepian?
Praktekkan firman Tuhan ini. Cobalah untuk evangelisasi. Jadikan dirimu bermakna bagi orang lain. Jadikan dirimu alat yang mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kita boleh menjadi persembahan hidup yang indah dan harum di hadapan Tuhan. Momen kenaikan Yesus ke surga ini biarlah menjadi suatu hal yang ajaib bagi orang-orang Kristen. Karena tidak ada tokoh agama manapun di dunia ini yang menunjukkan momen seperti ini selain Yesus. Memang di PL ada Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perintah Yesus kita jangan sampai terpaku kepada wahnya peristiwa kenaikan Yesus ini, sehingga lupa dengan misi yang dititipkan oleh Yesus kepada setiap murid-muridnya hari ini. Beritakanlah kabar baik bagi semua orang, sehingga nama Yesus Sang Juru Selamat dunia semakin bergema dan semakin banyak orang yang datang kepadanya. Selamat merayakan dan menghayati momentum kenaikan Yesus ke sorga hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mengingat pada janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Tuhan, pagi hari ini pakailah hidup kami ya Tuhan. Selagi masih ada kesempatan ini untuk kami boleh menjadi partner, rekan sekerja Allah di dalam meneruskan misi Yesus Kristus yang diperintahkan kepada setiap murid sampai kepada kami hari ini, untuk senantiasa memberitakan kabar baik, menjadi saksi-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, yang hendak kami sampaikan ataupun kami sharingkan tentang berita Injil ini ya Tuhan, sehingga mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang tersesat, mereka yang sedang terhilang, mereka yang sedang berputus asa, mereka boleh punya pengharapan dan kehidupan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul dalam kehidupan mereka masing-masing di tengah-tengah pandemi hari ini yang mungkin mempengaruhi beberapa sisi aspek kehidupan mereka, entah itu kesehatan, ekonomi. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada sekarang ini, kiranya jamahan Tuhan boleh tetap beserta dengan mereka. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk anggota-anggota jemaat kami yang sedang mengisolasi diri mereka sendiri ataupun yang ada di rumah sakit yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, mereka yang sedang berjuang ya Tuhan untuk pemulihan, kiranya Tuhan sendiri juga yang boleh menolong mereka. Tangan kami ini sangat jauh ya Tuhan dan sangat terbatas untuk menolong mereka. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak terbatas untuk menjamah dan memulihkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk bencana-bencana alam
yang terjadi di Indonesia ini ya Tuhan, ataupun pasca dari bencana alam yang terjadi. Saudara-saudari kami yang ada di NTT Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pemulihan ya Tuhan, di dalam pasca bencana alam yang menimpa mereka. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga dari para prajurit TNI ya Tuhan, dari kapal selam 402, kiranya Tuhan yang boleh menyertai keluarga-keluarga yang sedang berduka ini, sehingga boleh terus memberikan mereka penghiburan di tengah-tengah suasana duka ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk upaya pemerintah kami untuk terus boleh mensuplai vaksin yang ada secara bertahap. Kiranya Tuhan boleh memberkati usaha dan upaya ini, sehingga usaha ini boleh membuahkan hasil. Penurunan COVID di Indonesia boleh cukup signifikan, tingkat kesembuhan boleh naik ya Tuhan, dan rakyat Indonesia boleh sehat dan terhindar dari pandemi ini dengan waktu yang lebih cepat ya Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami manusia yang terbatas. Berkatilah pemerintah kami, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan ya Tuhan. Inilah seru ya Tuhan doa syafaat kami. Kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami, yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan syukur atas rahmat dan pemeliharaan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Persembahan ini juga sebagai bentuk kebersamaan dan tanggung jawab kita dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja kita. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat, atau melalui transfer ke nomor rekening BCA 52103358999 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Juga dapat melalui aplikasi dompet elektronik dengan memindai kode QR yang ada di layar ini. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami ini sebagai wujud syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami menyadari apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kebaikan dan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Namun kiranya Engkau melihat ke dalam hati kami yang terdalam, yang meluap dengan ucapan syukur. Kami rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang. Ajar kami juga Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan syukur ini. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan mengingat bahwa kita telah memperoleh anugerah keselamatan melalui karya penebusan Kristus, dan kita terpanggil untuk menyuarakan kabar baik ini dalam sukacita kepada setiap orang. Dan dengan hikmat yang dari Tuhan sendiri, masih ada begitu banyak orang yang berjalan dalam lembah kelam, maka hendaklah kesaksian hidup kita akan membawa mereka bertobat dan mengenal Tuhan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, masih banyak